yang menggunakan kriteria berbasis nilai untuk menganalisis sebuah masalah kebijakan, asumsi, fungsi, dan tujuan dari suatu kebijakan atau program sosial tersebut. Value critical approach ini sangat penting bagi pekerja sosial dalam menganalisis suatu kebijakan ataupun program sosial karena digunakan sebagai salah satu elemen pendekatan nilai kritis. Sehingga pekerja sosial dapat mengembangkan keterampilan yang berguna dalam menggali komunikasi dengan menggunakan nilai-nilai dan juga kerangka referensi keterampilan yang dapat digunakan para praktisi ketika berhadapan dengan konflik di tingkat manapun, tingkat pribadi, keluarga, organisasi, komunitas, ataupun politik. Selanjutnya nomor 2. Pertanyaan nomor 2, yaitu pada halaman 34, Chambers dan Bong menjelaskan 6 elemen kebijakan yang perlu diperhatikan dalam analisa. Fokuskan perhatian pada elemen pertama, mengenai goals dan objektif. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud sebagai goals dan objektif dalam suatu kebijakan atau program sosial? Apa yang dimaksud dan yang pertanyaan kedua yaitu apa yang dimaksud dengan intermediate goals? Yang dimaksud dengan goals dan objektif dalam suatu kebijakan atau program sosial adalah yang memiliki tujuan dan sasaran dalam suatu kebijakan harus memiliki beberapa subtipe di dalamnya, yaitu yang pertama, prinsip dan tujuan dari kebijakan tersebut. Kedua, penentuan apakah kebijakan tersebut akan digunakan dalam tenggang waktu, jangka panjang, ataupun jangka pendek. Yang ketiga, apakah kebijakan tersebut bersifat manifest atau laten. Selain itu juga memiliki kriteria spesifik untuk tujuan dan sasaran tersebut. Yang pertama, kepedulian dengan hasil bukan pelayanan yang diberikan. Yang kedua, kejelasan, terstruktur, dan manipulabilitas. Yang ketiga, pencantuman standar kinerja dan spesifikasi target tersebut. Yang dimaksud dengan intermediate goals adalah sebagai tolak ukur keberhasilan yang membantu membuat tujuan akhir untuk lebih dapat dicapai. Tujuan ini sebagai penanda seseorang menuju ke arah yang benar untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya nomor poin C ya? 3, Mas. Nomor 3. Oke, aku ada ya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Silahkan menentukan kebijakan yang bakal dianalisa. Jadi yang aku bakal sekarang analisa yaitu tentang identifikasi program pelayanan sosial lanjut usia terlantar. Yang B-nya adalah prinsip kesejahteraan sosial lanjut usia didasarkan pada resolusi PBB nomor 46 tahun 1991 tentang Principle of Older Person atau prinsip-prinsip bagi lanjut usia yang pada dasarnya berisi himbauan tentang hak dan kewajiban lanjut usia yang meliputi kemandirian, partisipasi, pelayanan, dan pemenuhan diri dan martabat. Dan di pertanyaan nomor 3 ini ada beberapa nilai-nilai yang mendasari program tersebut. Yang pertama itu adalah para lanjut usia dapat menikmati hari tuanya dengan aman, tentram, dan sejahtera. Terpenuhinya kebutuhan lanjut usia baik jasmani maupun rohani. Terciptanya jaringan kerja pelayanan lanjut usia dan terwujudnya kualitas pelayanan. Di sini ada bagian tentang menceritakan gimana sih program ini tuh dapat realisasikan gitu kan. Yang pertama ini adalah
memobilisasi sumber daya, yaitu melaksanakan dan mewujudkan hak asasi lanjut usia. Selanjutnya dari situ ada memperoleh hak menentukan pilihan diri bagi dirinya sendiri, yaitu terpenuhinya kebutuhan lanjut usia baik jasmani maupun rohani. Tujuan programnya ini, para lanjut usia dapat menikmati hari tuanya dengan aman, tentram, dan sejahtera. Lalu terciptanya jaringan kerja pelayanan lanjut usia. Itu pertanyaan nomor 3. Dan yang nomor 4 ini adalah pertanyaan selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan hard dan soft benefit program? Berikan contoh masing-masing yang Anda pahami dalam konteks kebijakan Indonesia atau negara lain di luar Indonesia. Dalam hard benefit program adalah program manfaat yang keras atau program yang mengirimkan barang nyata seperti perumahan atau kupon makanan. Sedangkan soft benefit program ini adalah program yang bersifat lunak, yang berfungsi untuk layanan sosial pribadi, atau bahasa lainnya adalah benefit. Benefit suatu istilah untuk menunjukkan kelebihan atau kekurangan yang didapat oleh perorangan maupun organisasi. Untuk mencapai keberhasilan suatu proyek, benefit harus diidentifikasikan seawal mungkin. Dalam konteks pengembangan sistem, idealnya benefit harus diidentifikasikan dalam dan dihitung sebelum proyek pengembangan sistem dimulai dalam konteks kebijakan. Nah, contohnya itu adalah kebijakan Indonesia ini tentang program perlindungan dan jaminan sosial. Pertanyaan nomor 5, apa sih yang dimaksud dengan social control? Objektif dalam personal social service related atau policy program. Bagaimana Chamber dan BONG memandang social control secara memandang social control objektif. Berikan contoh elemen social control objektif dalam kebijakan atau program yang Anda pahami. Jawabannya adalah layanan sosial pribadi sering memiliki tujuan kontrol sosial yang jelas. Oleh sebab itu, tujuan dan sasaran layanan pribadi harus mengungkapkan secara eksplisit. Sebagai contohnya ada beberapa organisasi yaitu tentang pengadilan dan lembaga hukum yang kuasi legal, memiliki konselor pada masa percobaan yang memiliki tujuan kontrol yang eksplisit, lembaga mental, pusat penahanan remaja, dan camp yang tidak jauh berbeda. Kontrol sosial juga dapat diartikan sebagai suatu pengawasan tentang pelaksanaan kebijakan publik. Kontrol sosial pada dasarnya sebagai pengawasan tepat atau tidaknya kebijakan publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, atau implementasi program yang ada di masyarakat. Menurut para ahli, kebijakan publik hendaknya harus aspiratif, akomodatif, dan partisipasi. Chamber menjelaskan bahwa kemiskinan berkaitan dengan masalah deprivasi sosial, akses ke sumber sosial seperti air, tempat tinggal, layanan kesehatan, sanitasi, pendidikan, serta transportasi. Contoh elemen sosial kontrol objektif dalam suatu kebijakan program salah satunya adalah perlunya pengawasan terhadap program bantuan atau beras miskin yang ada di Indonesia ini agar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Itu dia. Selanjutnya nomor 6. Pertanyaannya adalah, apakah yang Anda pahami tentang aspek-aspek yang dibahas oleh Chamber and BONG di bawah ini? Terdapat 3 aspek. Yang pertama, evaluasi program or policy system goals and objective, a value critical approach, yaitu tujuan dari kebijakan dan program sosial ini dilaksanakan secara tepat untuk menyelesaikan ataupun mengurangi permasalahan sosial, dan kinerja mereka dalam peran itu adalah sebagai tolak ukur utama dari nilainya. Yang kedua, fit between goals and objectives and the social problem, analisis tujuan dan sasaran program sosial adalah tujuannya untuk menjaga kebijakan atau program untuk berjalan ke arah yang diinginkan, yaitu menuju solusi atau mitigasi dari masalah sosial. Dengan demikian, kesesuaian dan relevansi tujuan dan sasaran
menjadi tujuan utama. Selain itu, tujuan dan sasaran harus sesuai dengan sudut pandang masalah sosial yang menjadi tujuan sebuah program dan karenanya untuk setiap sosial yang berbeda. Lalu yang ketiga, mengenai evaluasi goals and objective against tradition ekonomi kriteria, yaitu terdapat 3, adekuasi, equity, dan efisiensi. Yang pertama, adekuasi, di mana kriteria ini diterapkan dengan mengasumsikan bahwa tujuan dan sasaran benar-benar tercapai dan kemudian mempertanyakan sejauh mana masalah sosial tersebut akan berkurang. Yang kedua, kesetaraan atau pemerataan atau equity adalah sebuah ide yang rumit, tetapi standar dasarnya adalah bahwa warga memiliki lokasi yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama pula, dengan kebijakan sosial atau program sosial sebagai masalah suatu keadilan. Yang ketiga, efisiensi, yaitu dengan menghargai tujuan dan sasaran. Meskipun kriteria yang digunakan oleh para ekonom klasik, kriteria efisiensi ini tidak dapat secara logis diterapkan pada tujuan dan sasaran, karena kepedulian tujuan dan sasaran terbatas pada hasil, sedangkan kepedulian terhadap efisiensi selalu terletak pada sarana. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 7 berkenaan dengan rujuk tabel 4.1 di mana di sini dijelaskan berkaitan dengan major form of benefit and services. Jadi di sini ada bentuk utama dan manfaat layanan. Di mana di United States itu menjelaskan sudah ada 9 sistem, di mana sistem ini yang sudah diberlakukan di sana dalam rangka untuk mengembangkan manfaat dan layanan yang lebih baik untuk masyarakatnya. Jadi yang pertama itu adalah berkenaan dengan material goods and commodities. Jadi di sana berkenaan dengan barang dan komoditas material. Jadi Chambers and Bong menjelaskan bahwa di sini adanya manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu yang berupa makanan, tempat tinggal, dan pakaian seperti itu. Kalau pemahaman ini diterjemahkan di bahasa Indonesia, di Indonesia negara kita, bahwa manfaat atau yang digunakan itu berbasis barang ataupun komoditas material, di mana di Indonesia juga salah satu negara yang menerapkan dalam bentuk layanan ataupun penerimaan manfaat itu seperti dulunya itu BPNT, bantuan pangan non tunai. Jadi bentuk fasilitasi ataupun manfaat layanan yang diberikan itu tidak berupa uang, tetapi berupa barang-barang makanan pokok seperti itu. Atau saat ini program tersebut namanya menjadi bantuan sembako. Di dalamnya menyangkut adanya bantuan tentang beras, kemudian minyak, kemudian telur dan daging seperti itu, sehingga ini diharapkan untuk memperkuat layanan ataupun manfaat dirasakan di masyarakat. Kemudian yang kedua, Chambers and Bong menjelaskan kaitannya dengan cash. Jadi cash ini sistemnya adalah tunai, di mana mata uang yang dapat dinegosiasikan dapat ditukar tanpa kehilangan nilai. Jadi di mana sistem yang dikembangkan di United States tersebut bahwa mata uang di sana bisa ditukar dengan manfaat barang yang lain seperti dibelanjakan seperti itu. Dan di Indonesia pun juga merupakan bentuk nilai tukar dari sebuah pembayaran yang dapat dilakukan secara langsung, di mana penukaran tersebut dapat dilakukan dengan menyesuaikan nilai barang ataupun jasa seseorang, sehingga bisa dinegosiasikan bahwa mata uang ataupun besaran uang 100.000 itu ketika dikonversi menjadi barang akan menjadi berapa banyak, begitu juga dengan jasa akan berapa banyak, sehingga sudah ada perhitungannya dan ini sifatnya adalah sama atau bisa dinegosiasikan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah expert services ataupun layanan ahli. Jadi keterampilan pengetahuan oleh para tenaga profesional yang terpercaya.
Jadi bukan hanya barang ataupun uang seperti itu, tapi jasa pun juga sangat dipertimbangkan di sana, di mana negara memberikan jaminan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga ahli yang tinggal di bidangnya. Jadi seperti di Indonesia, dokter, kemudian perawat, kemudian pekerja sosial itu sangat dilindungi oleh negara. Atau dalam pengembangannya sekarang juga diperhatikan kaitannya dengan pengembangan keprofesiannya, kemudian pengembangan pendidikannya. Begitu juga dengan sinkron sesuai dengan Chamber and Bong bahwa hal tersebut sangat berkaitan sekali dengan pengembangan keterampilan, pengembangan keilmuan, dan pengembangan yang sifatnya adalah meningkatkan kompetensi dari profesi tersebut. Selanjutnya kaitannya dengan positive discrimination. Jadi di sini Chambers and Bong di sana menjelaskan manfaat yang diarahkan pada kelompok yang dirugikan untuk memperbaiki ketidakadilan di masa lalu. Jadi kalau kita melihat di kondisi Indonesia bahwa manfaat dari program pemerintah dan kebijakan sosial sangat diarahkan pada kelompok rentan untuk memperbaiki sejahtera. Jadi di Indonesia sudah diberlakukan salah satu programnya adalah program Keluarga Harapan. Jadi program ini menyasar bagi mereka yang berada di desil bawah. Artinya ketika kondisi keluarga tersebut dikatakan rentan akan mendapatkan bantuan. Tetapi ketika keluarga tersebut sudah mendapatkan layanan ataupun bentuk program dan bisa untuk digraduasi, artinya layanan tersebut sudah tidak akan didapatkan. Jadi lebih kepada bersifat diskriminatif positif. Selanjutnya dalam major form menjelaskan kaitannya dengan credit and voucher. Jadi credit and voucher ini di mana pembayaran di muka atau pembayaran diberikan secara langsung atau tidak langsung ke pemberi manfaat. Bisa berupa kredit yang digunakan oleh penerima, hanya dia digunakan sebagai pemasok yang dipilih oleh penerima manfaat. Jadi di sini pemerintah sudah memberikan keringanan dalam bentuk kredit ataupun voucher yang berfungsi untuk mensubsidi atau memberikan potongan seperti itu sehingga masyarakat bisa memanfaatkan layanan tersebut untuk pengembangan dengan ditunjuk mereka yang penyedianya seperti itu, seperti program Ewarong di mana di kebijakan Indonesia ini merupakan yang menerapkan jenis pembayaran yang berbasis kredit atau voucher melalui penunjukan penyedia jasa yang sudah ditentukan. Jadi mereka yang statusnya sebagai pemanur ataupun pemasok ataupun agen, mereka menyediakan tempat untuk bisa ditukarkan voucher. Jadi negara memberikan voucher bisa ditukar di tempat tersebut. Selanjutnya ada subsidi. Jadi subsidi ini lebih kepada memberikan keringanan atau memberikan bantuan yang dikelola oleh pihak ketiga. Jadi di sini adalah peran pihak ketiga yang sifatnya memberikan subsidi. Seperti di Indonesia ini dikembangkan di tenaga kesehatan, identik dengan yang dikembangkan di US, bahwa di Indonesia ini mereka yang sakit, mereka yang merasa ada kerentanan di dalam kesehatan, mereka bisa memanfaatkan program yaitu namanya BPJS. Selanjutnya adalah jaminan pemerintah atau government guarantees. Jadi di sini government guarantees ini pemerintah sangat memberikan jaminan ataupun memberikan perlindungan bagi para perusahaan. Jadi kami kutip di KUHP di mana dijelaskan di pasal 1820 hingga pasal 1850 bahwa penangguhan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengingatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur. Bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya dalam implementasinya di negara Indonesia bisa diberlakukan KUHP. Jadi artinya sebenarnya pemerintah ini sangat menjamin kaitannya dengan adanya jaminan pemerintah dalam memberikan garansi atau jaminan kepada perusahaan sehingga ketika ada penangguhan negara pun siap untuk memberikan pick up seperti itu. Selanjutnya adalah peraturan perlindungan atau protective regulation. Jadi protective regulation ini menyasar pada regulasi proteksi yang manfaatnya bisa dirasakan dalam manfaat kesejahteraan karena beberapa regulasi praktis menjamin keberlangsungan keuntungan. Nah, jadi di sini institusi-institusi formal atau penyedia layanan kesehatan sosial itu dijamin agar mereka tidak kolaps ataupun tidak mati dalam memberikan pelayanannya sehingga dijamin oleh pemerintah dalam bentuk protective regulation. Kemudian yang terakhir adalah
dalam major form of benefits ini adalah istilah power over decision. Jadi power over decision ini adalah kekuasaan di mana ditentukan oleh pembuat keputusan. Jadi dalam bahasanya ini mereka yang berada di ranah legislatif sangat mempunyai pengaruh yang besar karena dapat mempengaruhi kebijakan. Dan sifatnya tentunya kita tahu bahwa setiap kebijakan ataupun keputusan ini tidak hanya dirasakan oleh individu-individu seseorang, tetapi dirasakan oleh mereka yang mempunyai kepentingan ataupun unsur yang kolektif. Jadi kalau kita terjemahkan dalam kebijakannya di Indonesia ini, ada beberapa partai politik yang mempunyai kepentingan masing-masing atau mempunyai agenda-agenda politik yang ke depan akan mempunyai visi dan misi sendiri ataupun prioritas pembangunan. Jadi ketika keputusan tersebut dimenangkan oleh salah satu partai politik, tidak hanya diakuisisi oleh individu tetapi oleh kepentingan kolektif tersebut, sehingga visi dan misi ini bisa dikembangkan dalam bentuk kelompok-kelompok seperti itu. Begitu juga situasi ini berlaku di US. Selanjutnya nomor 8, pertanyaannya adalah identifikasi dan jelaskan kebijakan atau program sosial yang menawarkan multiple program sosial mengejar tujuan melalui single benefit or service strategies. Implementasi pemecahan masalah seperti program penanganan masalah sosial kemiskinan bertujuan secara umum yaitu bagi warga negara dengan adanya program-program seperti jaminan sosial atau bahkan jaminan pengangguran, di mana bukan hanya memberikan lebih dari satu jenis manfaat, tetapi pada kenyataannya bentuk manfaat sering secara otomatis membuat seseorang memenuhi syarat untuk multiple benefits. Jadi kaitannya dengan multiple benefits ini adalah keuntungan yang memang tidak hanya diakurasikan kepada salah satu kebijakan saja, tetapi kebijakan ini bisa dirasakan oleh berbagai sisi ataupun berbagai lini-lini yang lain. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa salah satu program kemiskinan itu bukan hanya menyasar dari orang yang warga miskin, tidak, tetapi juga memberikan perlindungan secara sosial, memberikan perlindungan secara medis, perlindungan secara memberikan kehidupan yang layak, seperti itu. Kemudian yang kedua, penerapannya sendiri multiple benefits ini seperti program yang ada di Indonesia ini ada program pengangguran asuransi atau di Amerika Serikat itu unemployment insurance. Di Indonesia ini baru dikembangkan yaitu melalui program kartu prakerja, di mana kartu ini nanti ke depan akan memberikan sedikit insentif kepada mereka yang belum siap bekerja, sehingga nanti ketika mereka sehingga ini sangat memberikan dampak yang positif kaitannya dengan kebijakan atau program sosial yang menawarkan penguatan secara multiple dan interrelated benefits. Jadi tidak hanya dalam menyasar dalam satu pokok saja. Kemudian selanjutnya nomor 9, kayaknya dengan jelaskan apa pemahaman Anda mengenai kriteria for evaluating the merit and benefit of service, stigmatisasi, efektivitas, kemudian efisiensi. Jadi di sini merupakan argumen kebijakan sosial yang menjelaskan manfaat yang diberikan dalam bentuk cash atau secara langsung, misalnya makanan ataupun pakaian. Jadi kriteria for evaluating the merit and benefit of service types ini lebih kepada akurasi ataupun sebuah kriteria yang diberikan untuk argumen kebijakan sosial yang akurasi ataupun arahnya itu lebih kepada pemberian barang. Jadi seperti program-program tadi seperti BPNT ataupun program mengenai pemberian makanan yang sehat seperti itu dalam bentuk barang, sehingga bentuknya ini tidak bisa diakurasikan dalam bentuk uang tetapi bentuknya dalam barang. Kemudian yang kedua ada kriteria for evaluating the merit of benefit types, yaitu dari sudut pandang customer sovereignty, configuration, and esoteric. Nah, jadi di sini lebih kepada salah satu argumen untuk efek positif umumnya adalah bahwa ia memberikan untuk membuat pilihan-pilihan pendekatan kekuatan. Jadi manfaat tunai yang dikeluarkan berkontribusi untuk mendukung ekonomi masyarakat umum dengan cara yang tidak bisa dilakukan dalam bentuk in-kind benefits. Jadi tunjangan tunai mendukung bisnis dan pengusaha dan karyawan biasa. In-kind benefits, jika mereka ingin mencapai keuntungan utama dari skala ekonomi dan penggunaan biaya, jangan melakukan itu karena mereka harus memasuki pasar-pasar khusus. Jadi secara melihatnya kita bisa melihat dari sudut pandang penerima manfaatnya, sehingga di sini ketika sebuah argumen yang mengatakan sebuah pendekatan itu ketika diberikan uang secara tunai ataupun pemberian bantuan seperti itu diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih kepada mereka yang mempunyai
ataupun mereka yang sebagai penerima manfaat ataupun juga sebagai distributor. Jadi pelaku-pelaku usaha itu didorong untuk mempunyai kekuatan ataupun manfaat. Selanjutnya, sudut pandang yang ketiga adalah criteria for evaluating the fit of the benefit service types to the social problem analysis. Jadi dalam pengembangan kebijakan ini seringkali kita harus melihat bahwa pemahaman ini dikaitkan dengan social problem analysis. Jadi pembuatan kebijakan ini bukan hanya terpaku dalam keinginan seseorang atau kelompok, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi masalah sosial yang berkembang di sana. Jadi masalah tersebut, di mana cara untuk memahami adalah dengan melihat apa definisi masalah, menjelaskan sebagai kebutuhan yang paling menonjol. Jadi mencari prioritas-prioritas masalah yang nantinya akan ditonjolkan ketika sudah menjadi akan menjadi prioritas. Seperti di negara Indonesia ini mempunyai prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan itu seringkali melihat bagaimana realita-realita di lapangan, kemudian bagaimana situasi dan kondisi yang berkembang di sana, sehingga social problem ini menjadi salah satu bentuk evaluating yang sangat besar, diharapkan bisa memberikan manfaat ataupun masukan agar lebih baik seperti itu. Kemudian yang keempat ataupun yang terakhir yaitu kriteria for evaluating the merit of benefits from adequate, berkaitan dengan kriteria evaluating ini lebih mengarah kepada keseimbangan, kemudian bagaimana efisiensi, kemudian bagaimana memberikan sesuatu hal itu kuncinya adalah proporsional. Jadi proporsional ini dianggap bagaimana penyelesaian masalah ini harus diselesaikan secara cukup ataupun sesuai dengan kebutuhannya. Jadi melihat dari beban yang ada seperti itu. Jadi ketika seperti adanya kebijakan voucher pendidikan ternyata memberikan contoh yang baik. Sekolah menyediakan lingkungan untuk anak-anak dan memutuskan untuk mengeluarkan voucher pendidikan, di mana voucher tersebut menjadi solusi yang sangat baik untuk tidak membedakan kelas sosial. Jadi harapannya di sini melalui kesamaan, keseimbangan dan efisiensi ini tidak membedakan kelas-kelas sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi mereka yang dari miskin ataupun dari kaya diharapkan mempunyai posisi yang sama, yaitu bisa untuk melanjutkan di perguruan tinggi ataupun sekolah yang mempunyai kapasitas yang sama, sehingga melalui program voucher ini diharapkan mereka yang miskin ini bisa untuk tetap melanjutkan sekolah, sehingga sekolah-sekolah tersebut ataupun seringkali kita melihat kesenjangan sekolah swasta ataupun negeri itu tidak dibedakan kelasnya. Mereka yang miskin pun bisa masuk di sekolah swasta yang notabene sangat mahal dengan bantuan voucher tersebut. Sehingga di sini kriteria evaluating ini lebih kepada melihat kaitannya dengan keseimbangan, kemudian efisiensi seperti itu. Untuk selanjutnya kepada teman-teman barangkali ada yang memberikan tambahan, dipersilakan. Udah, mantap. Pertanyaan yang terakhir adalah sampaikan 1 atau 2 pertanyaan yang ingin didiskusikan lebih lanjut mengenai pembahasan materi. Ibu Titi yang kami hormati, dari kelompok kami mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan berkenaan dengan social policy and social program ini. Tentunya di berbagai negara, berbagai wilayah mempunyai perbedaan prioritas pembangunan dan kebijakan seperti itu. Yang ingin kami tanyakan adalah sebenarnya agen-agen yang berpengaruh besar dalam perubahan itu dilatar belakangi oleh kepentingan apa seperti itu? Apakah hanya di kepentingan politik atau kepentingan prioritas pembangunan atau kepentingan apa seperti itu? Karena kita sangat melihat kompleksitas masalah yang ada ini tidak bisa kita kelompokkan bahwa masalah ini hadir karena ada penyebab-penyebab tertentu seperti itu. Sehingga yang ingin kami tanyakan adalah sebenarnya siapa yang sangat mempunyai peran besar dalam perubahan yang akan datang. Demikian. Mungkin Bu Elma atau Mbak Wita ada yang mau ditanyakan atau tambahan? Sudah, mantap. Sudah cukup. Oke, tidak ada? Udah beres. Oke. Terima kasih jika sudah tidak ada. Demikian paparan dari kelompok kami. Saya Ahmad Zulfasta Budi bersama kedua rekan saya Elma dan Wita menyampaikan banyak terima kasih. Demikian paparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi